oleh Bapak Haji Haryono, Bapak Ustadz Dr. Adi Hasman, kemudian pimpinan-pimpinan ranting cabang, pimpinan majelis, lembaga, adik-adikku dari pemuda IPM. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca atau kita membuka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semua ini sebetulnya sedang mengarungi satu perjalanan panjang. Semenjak kita lahir ke dunia, kita sebetulnya sedang merupakan di antara barisan kafilah perjalanan panjang. Dan perjalanan ini akan berlanjut kalau pakai bahasa keimanannya nanti di sebuah muara yang diistilahkan Al-Quran khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Yang itu rumusannya sangat sulit kita pahami karena kita ini di dunia terformat sebagai makhluk yang terbatas. Jadi bagaimana konsep infinity, konsep tidak terbatas itu di luar frame pemahaman kita. Kalau kita menempuh satu perjalanan yang sangat panjang, tidak usah kita cerita dengan dimensi ukhrawi, dimensi akhirat, di dunia saja, maka yang paling penting tentunya yang harus kita persiapkan adalah bekal tentunya ya. Misalnya Cak Nur mau pergi ke Surabaya saja gitu, nggak mungkin kan nggak bawa bekal, nggak bawa samu, nggak bawa pakaian, nggak bawa uang ya. Wah itu celaka bener gitu. Kalau pergi ke satu tempat nggak bawa bekal sama sekali, nekat. Jadi kita ini semua sebetulnya sambil mengumpul bekal ya. Bekal itu kemudian dibahasakan dalam bahasa agama, salah satunya pahala ya. Poin pahala itu adalah wujud ganjaran yang kita tidak lihat, tapi berupa ganjaran yang hadiah yang baik yang akan kita kirim berupa paket-paket bekal nanti di kemudian hari. Nah, saya ingin kita merefleksikan tentang perjalanan alur kehidupan kita sebagai manusia yang tengah berjalan. Tentu perjalanan manusia itu tidak bisa diseragamkan, nggak bisa disamakan, karena setiap kita ini hadir sebagai individu yang unik, yang khas, yang nggak pernah terulang dua kali. Dari sejak wajah kita, dari sejak zaman Nabi Adam ya, cuma dua mata, satu hidung, satu mulut, dua telinga, tapi tidak pernah ada format wajah yang sama sampai akhir zaman. Bahkan wujud paling kecil sekalipun dari anatomi tubuh kita, seumpama sidik jari yang ukurannya sangat kecil begini, pola rigiditasnya, pola alurnya itu juga tidak pernah terulang dua kali. Oleh karena itu sidik jari itu bisa menjadi satu identitas personal, bahkan menjadi kunci password ya. Ada HP kita mungkin yang menyetel untuk membuka HP-nya itu pakai sidik jari, sehingga orang lain nggak bisa buka. Atau absensi ya, ada kantor-kantor tertentu, instansi tertentu dulu itu pakai sidik jempol sebagai absensi. Makanya juga kalau kita pergi ke luar negeri, ke kantor imigrasi misalnya, itu diminta sidik jari, 3 jari, 1 jari ya. Karena itu identitas personal kita, ID biologis kita yang khas, unik, tidak pernah terulang kali. Itu semuanya, struktur gigi, bagaimana anatomi lidah kita, tekstur permukaan lidah itu nggak pernah sama. Bahkan sampai tingkat molekuler, tingkat DNA kita. DNA itu hanya 4 bahasa nitrogen aja. ATGN ya, adenin, timin, guanin, sitosin ya. 4 asam amino saja. Tapi dari 4 asam amino ini lahir beragam orang yang nggak pernah terulang. Bahkan meskipun dia kembar identik satu telur monozigot, jadi seorang ibu yang keluar ovumnya satu telur kemudian menduplikasi diri, masing-masing berkembang menjadi embrio.
keluar kita bilang kembar identik, mirip banget, plak ketiplok, susah dibedain, tetap tidak sama. Baik wujud biologisnya, apalagi karakter psikologisnya. Oleh karena itu kita adalah refleksi dari pencipta kita. Kita adalah makhluk yang esa, yang tidak pernah terulang dua kali dari awal manusia sampai akhir zaman. Jadi bukan mau menyamaratakan alur hidup itu, tapi ada semacam pola. Pola ini saya adaptasi dari sebuah hadis Nabi ya, yang ini semua pasti hafal, apalagi orang Muhammadiyah. Terjemahannya saja ya. Bila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariah, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin sholihin yad'ulah, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi berdasarkan berangkat dari hadis ini, saya membuat semacam staging atau periodisasi dari perjalanan hidup manusia. Kita bagi umur itu per 20 tahunan. Karena nanti satu-satunya umur definitif yang disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran adalah rentang umur berapa? Ada yang tahu nggak? Umur berapa yang disebutkan di dalam Al-Quran eksplisit? 40 tahun. Ya, hanya 40 tahun. Nggak ada umur selain 40 tahun disebutkan Al-Quran. Jadi itu seperti middle, titik tengah ya. Ini ada hadis Nabi. Hadis Nabi ini kalau kita lihat refleksikan ke dalam sejarah dan kenyataan, ini betul-betul terbukti ya. Nabi mengatakan begini, bahasa Indonesianya saja ya. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Jadi nanti kita bisa lihat, ya alhamdulillah ya, yang namanya angka harapan hidup, life expectancy orang Indonesia itu semakin meningkat, semakin baik. Kalau kita adalah manusia yang ditakdirkan hidup di abad ke-18, 16, kita berulang tahun ke 20 tahun itu sudah sangat beruntung. Jadi kalau orang udah sampai umur 30 tahun di abad itu, orang bisa berharap berumur panjang. Tapi kalau sekarang orang kesehatan populer ditanya ya, kalau kita bisa mencapai umur 80 tahun dengan physical fitness yang masih baik, tensi yang masih normal, gula darah yang masih normal, kita bisa berharap sampai ke umur paling maksimal yaitu 120 tahun. Menurut sains, manusia itu dirancang organ-organnya bisa dipergunakan, bisa dipakai sampai umur 120 tahun menurut sains. Jadi harusnya model ideal, apalagi di Asia ada contohnya, saya berulang kali mengatakan, harusnya seperti Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad itu umurnya berapa sekarang? 101 tahun, kurang update ini. 101 tahun Mahathir. Itu tahun berapa? 96. Istrinya berapa umurnya? 40 apa? Coba ya. Istrinya berumur 100 tahun. Dan Mahathirlah satu-satunya warga di planet bumi ini yang diberikan lisensi, diberikan izin untuk membawa mobil pada umur seperti itu. Yang masih naik sepeda, masih keliling-keliling di Petrajaya. Ya, kalau kita googling sekarang lihat wajah Mahathir, kita serasa nggak percaya ya, umurnya bisa segitu. Dan orang Indonesia membaik, life expectancy-nya kalau data statistik tahun 2023 itu 73,9 tahun. Dan perempuan lebih tinggi yang harapan hidupnya daripada laki-laki. Berita gembiranya lagi, ini kabar gembira ya buat warga Kalimantan Timur. Tahu nggak yang paling tinggi angka harapan hidup di Indonesia itu daerah mana? Hah? Jogja, makanya Jogja itu dianggap tempat pensiunnya, pusat orang tua mau didirikan di sana. Yang menarik itu setelah Jogja, pernah tahu nggak angka harapan hidup paling tinggi di Indonesia setelah Jogja itu di mana?
di Kalimantan Timur ternyata. Jadi nggak salah-salah amat kita tinggal di sini. Jadi kalau misalnya pakai hitungan statistik, ada kemungkinan kita lebih panjang umurnya ketika hidup di belahan bumi Kalimantan Timur. Tapi mungkin Kalimantan Timur kalau di breakdown di mana dulu ya gitu ya. Apakah tempat yang penuh polusi dan airnya banyak kandungan logam beratnya? Ya mudah-mudahan sangat juga begitulah. Oke, kita masuk ya, selingan saja. Jadi kalau kita pecah per 20 tahunan, setidak-tidaknya kita menemui, kita membuat format 4 staging, 4 episode atau 3 episode ya. 4 episode terlalu mewah kadang-kadang. Yang pertama, episode pertama adalah episode 0 sampai 20 tahun. Apa targetnya ini? Umur sampai 20 tahun. Ini kan beragam. Ada yang masih 20 tahun nggak? Di bawah 20 tahun? Di bawah 20 tahun kan? Nah, mudah-mudahan relate sama kalian. Ini bersyukur kalau kalian sering hadir ke forum-forum seperti ini, karena musuhnya Gen Z kan kalian Gen Z ya? Gen Z ya? Gen Z itu lahir tahun berapa? 2010. Nah, Gen Z itu sangat akrab dia dengan gadget soalnya. Jadi kehidupannya tidak otentik, tidak orisinil ya. Dengan buat menghadiri forum-forum seperti ini, berwajah pandang satu sama lain, itu mengurangi paparan. Karena kalau sampai kejebak dengan ketagihan gadget, apalagi yang scrolling tiba-tiba 2 jam, tiba-tiba 3 jam, itu lama-lama otak kita rusak. Nanti kapan-kapan kita bahas. Jadi targetnya sampai umur 20 tahun itu adalah menjadi anak yang soleh ya. Seperti rumusan hadis tadi. Jadi ini adalah fase di mana kalian membekali diri ya, untuk menumbuhkan sisi bukan hanya kuantitatif, berat badan, tinggi badan saja, tapi kualifikasi yang sifatnya intelektual dan mental ya. Jadi pembekalan. Masa muda adalah masa mempersiapkan diri, bukan masa melampiaskan diri, melampiaskan keinginan. Inilah fase kalian mengumpulkan alif bata kehidupan, belajar sebanyak-banyaknya, memori masih bagus, hafalan masih kencang. Jangan disia-siakan. Tanya nih sama yang umur-umurnya yang sudah rambutnya udah putih termasuk saya. Kalau seandainya mesin waktu bisa kembali lagi, ya. Dan itu pasti kalau merenungi masa-masa muda itu pasti penuh penyesalan. Kenapa dulu saya nggak belajar bahasa Arab? Kenapa saya nggak belajar bahasa ini dengan baik? Pasti menyesal. Kenapa kok nggak bisa berenang? Kenapa kok banyak sekali kenapa? Jadi kalian selain mencari diri, karena setiap kita itu kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bicara umum sih ayatnya ya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kan gitu ya di surat Al-A'raf. Itu sebetulnya kalau kita mau mentadaburi secara bebas gitu ya, setiap orang tuh mengikat kontrak MOU-nya masing-masing secara personal. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang personal, bukan Tuhan yang satu jagat. Setiap kita berhadapan sama pencipta kita, mengikat kontrak perjanjian yang unik, yang berbeda satu sama lainnya. Jadi kalian tuh yang umur di bawah 20 tahun nih, melakukan pencarian. Saya itu diciptakan sebetulnya untuk jadi apa ya? Mentadaburi diri sendiri. Di mana passion saya, di mana bakat saya, talenta saya, kelebihan saya. Tahu nggak passion itu artinya apa? Udah kebayang cita-citanya mau jadi apa? Jadi apa? Direktur. Direktur apa? Direktur kan masih umum banget. Direktur apa? Kita terus gali. Gak apa-apa salah. Ya toh. Direktur masih terlalu umum. Yang penting nggak usah nyontek orang lain gitu. Baca kecenderungan kita. Hati-hati sama yang namanya hobi. Kalau kita hobi itu salah satu gambaran, satu sinyal di dalam diri kita bahwa kita tuh rela habis-habisan menghabisi waktu, nahan lapar, nahan haus untuk menggeluti apa yang kita sebut hobi itu. Kalau hobi itu nanti menjadi bagian dari skill dan pekerjaan kita, maka pekerjaan kita performanya akan maksimal. Ya.
Saya kasih contoh yang sederhana aja. Di Jepang itu ada seorang ahli origami. Origami tahu ya? Ngelipat-lipat kertas itu. Puluhan tahun dia tekuni pekerjaan origami itu. Mungkin orang lain melihat itu pekerjaan sepele, nggak ada manfaatnya. Tertibanya NASA itu bikin satu pesawat yang rumah yang paling mahal yang pernah dibuat manusia di planet sepanjang sejarah. Apa itu? International Space ISS namanya. Dia mengorbit ratusan kilometer di atas, berputar-putar ngelilingin planet bumi. Dan ISS itu dirakit di atas, sambung nyambung. Ada 4 negara yang bikin itu. Dulu biayanya mahal sekali. Astronot bisa tinggal di sana sampai 1 tahun, 2 tahun. Nah, untuk merakit bagaimana di luar angkasa barang-barang itu perlu ilmu kayak origami. Akhirnya orang yang belajar origami itu dikaryakan di NASA untuk bisa melipat-lipat itu hanya gara-gara keterampilan skill dia yang dia asah secara tajam. Itu juga ada orang yang hobinya aneh ya, tapi dia tekuni betul hobinya, merekam seluruh suara binatang. Binatang apa aja direkam, dikumpulin, sehingga koleksi suara rekaman binatangnya paling komplit dari yang pernah dibuat orang. Akhirnya dia dicari untuk bikin film dinosaurus, bikin film apa, orang itu dicari ya, karena unik ya. Ya, ada pepatah begini, pepatah Arab nih. Bila pemuda telah mencapai umur 20 dan belum juga mencapai hal yang membanggakan, maka biasanya tidak ada lagi kebanggaan baginya. Jadi umur 20 tahun itu adalah fase tumbuh kembang. Ada 3 ilmu lah setidaknya yang harus dicari. Yang pertama ilmu syar'i, yang kedua nanti yang menjadi profesi, yang ketiga ilmu yang bersifat fisik ragawi, ilmu bela diri. Jadi diasah fisiknya, diasah intelektualnya, dan diasah spiritualitasnya. Kalau bercermin pada Rasulullah di umur 20 tahun itu paket komplitnya itu sudah memiliki karakter sidik, fatanah, amanah, dan tabligh ya. Singkat aja. Kemudian dari umur 20 sampai 40 tahun itu targetnya adalah bisa, karena kita udah membekali diri tadi, jadi ilmu yang kita dapat itu bisa kita manfaatkan, mengaplikasikan ilmu yang kita peroleh. Ilmu yang bermanfaat itu adalah fase aktualisasi. Jadi menekankan agar orang yang telah menguasai tadi ya si nilai-nilai kehidupan itu bisa dipraktekkan, bisa diimplementasikan agar kemudian dia bisa tampil terhormat, mulia, dan berwibawa. Orang Barat itu punya idiom life begins at 40. Hidup dimulai umur 40. Inilah umur di mana manusia mencapai kematangan, memiliki wisdom dalam hidupnya. Itu juga Al-Quran menggarisbawahi umur 40. Nanti kita kutip ayatnya. Kalau kita bercermin kepada Rasulullah SAW, sekali lagi uswatun hasanah kita, apa yang dicapai Rasulullah di umur 40 tahun? Ya sebelum fase dia menjadi nabi. Nabi sukses dalam keluarganya. Dia sudah berumah tangga, ya. Anaknya ada berapa? Ada 6 ya. 6. Sukses sebagai anggota masyarakat. Saat itu Nabi digelarin apa? Al-Amin. Al-Amin itu bukan gelar risalah, bukan datang dari langit, tapi itu adalah pengakuan dari masyarakat sekitarnya tentang kredibilitas dan integritas Nabi. Ibaratnya kalau politisi sekarang mengkampanyekan dirinya sendiri sudah teruji, sudah terbukti, tapi gede rumongso itu kan, mengkampanyekan dirinya sendiri. Tapi ini Rasulullah diakui oleh para suku-suku ya. Di zaman itu nggak mungkin orang hidup kecuali bergabung di suku-suku kabilah-kabilah yang keras-keras itu, yang kalau bersumpah dicelupin tangannya di tengkorak yang ada darahnya, siap perang. Perangnya bisa tahun-tahunan gitu ya. Digelari Al-Amin, yang bisa dipercaya. Itu gelar itu sudah didapat sebelum dia menjadi nabi. Jadi itu gelar non risalah. Kemudian sukses apa lagi Rasulullah? Sehingga dia betul-betul uswatun hasanah. Sukses dalam yang dilihat orang, karir ekonomi. Jadi Nabi itu kalau dihitung umurnya, kan kita kalau belajar dari sirah berapa? 63 tahun ya Rasulullah ya. 63 tahun.
Dia tuh berdagang, bukan berdagang, berwirausaha ya. Dari mulai ngembala kambing sampai akhirnya membawa barang dagangan itu ekspedisi ke luar negeri. Itu dari mulai 6 tahun sampai umur 40 tahun. Itu berapa hitungannya itu? Pokoknya karir beliau sebagai entrepreneur itu lebih lama dibandingkan karir beliau sebagai rasul. Sebagai Rasulullah, sebagai Nabi itu hanya 23 tahun saja. Nah, apa yang terjadi dengan karir yang panjang sebagai entrepreneur itu? Akhirnya bisnis Nabi itu dirintis lama ya, dari umur 6 tahun sampai umur 40 tahun. Dilakukan dengan partai besar, bawa barang dagangan sampai ke Syria, Syam, perbatasan Yordania. Bisa dibayangin nggak kalau yang udah pernah pergi ke tanah suci, mungkin bisa menggambarkan itu bagaimana kira-kira dulu rute kafilah perjalanan dagang Nabi ya. Nggak mungkin satu karavan saja, nggak mungkin cuma bawa modal 20 garmen saja, pasti rugi di tengah jalan. Itu pasti partai besar gitu ya. Kalau Abu Sufyan saja saat itu katanya itu bisa membawa 2.500 unta ketika berdagang. Bayangin nggak 2.500 unta dijajarin ke rumahnya Cak Nur dari sini sampai kemana ujungnya kira-kira? Nah, bagaimana urusan logistiknya, bagaimana urusan keamanannya, bagaimana menjaga sehatnya si unta itu kan harus dipikirkan, gitu. Bukan semata-mata bawa barang dagangan, karena ini kita bawa ke luar negeri, gitu, ke luar negeri dengan iring-iringan yang banyak sekali, dan pasti partai besar jualannya. Pernah bayangin nggak Nabi jual apa itu? Bawa ke Syria. Di Syam itu ada perdagangan internasional saat itu. Ada orang India datang ke situ, ada orang Yunani datang ke situ, Bizantium, ada orang Cina ke situ. Kalau barangnya nggak bagus ya nggak mungkin menarik kan. Apa dipikir cuma bawa kain saja? Enggak. Bawa parfum, bawa kismis, bawa kurma kering, bawa kulit-kulit yang udah dikeringkan, sama, bahkan logam katanya, logam mulia juga dibawa. Jadi barang yang berbagai macam ya. Dan Nabi mengalami sukses. Kalau bahasa orang sekarang sudah bebas finansial. Jadi Nabi itu bukan orang anak muda nganggur cari pekerjaan kemudian gadolin hidup sama seorang janda kaya. Itu Agi marah betul kalau dengar cerita seperti itu. Bukan begitu gitu ya. Nabi itu seorang yang mandiri, yang berpenghasilan yang terpandang lah ya, dengan usahanya itu. Sehingga ketika beliau menghitbah Khadijah, berapa mas kawinnya? Ada yang tahu? 5.000. Berapa? Sekitar setengah miliar, 200, nanti dikoreksi kalau salah ya, 200 unta betina muda, gitu ya, sekitar setengah miliar. Apa ada di sini riwayat bapak-bapak yang ketika melamar istrinya dulu, penghasilan sendiri ya, bukan dari orang tua ya, senilai seperti itu, yang biasa kita lakukan adalah memberikan seperangkat alat sholat, mukena dan sebagainya. Jadi seperti di rumusan surat Ali Imran ayat 14, mungkin ada yang bisa bantu bacakan surat Ali Imran ayat 14. Coba ada yang bisa baca nggak? Tadi ini koreknya nih, coba bacain nih, Ali Imran ayat 14. Ya. Nabi sudah punya, targetnya sih sebetulnya kita harus sudah punya seperti ini surat targetnya ya, idealnya gitu. Ali Imran ayat 14. Dan baru kita melihat bahwa dia betul-betul uswatun hasanah gitu. Jadi kalau misalnya Nabi mengkampanyekan kepada umatnya, wahai umatku hiduplah sederhana, anjuran itu menjadi berwibawa. Kenapa? Karena keluar dari mulut orang yang berpunya. Kalau keluar dari orang yang hidupnya pas-pasan, ya wajar aja, hidup sederhana, gak ada opsi lain. Ya itu dia memaksimalkan nilai hidupnya untuk hidup sederhana. Tapi kalau orang seperti Rasulullah cuma punya 2 helai baju, 3 helai pakaian, ya, tidak tersimpan makanan untuk hari esok, tidurnya di atas tikar. Ketika Umar bin Khattab masuk ke kamar berandanya, dilihat menjejak bekas tikar di pipinya dan dia langsung nangis karena dia ingat beludru
tebal milik kaisar-kaisar Romawi itu. Coba baca, tolong cek. Gak jelas itunya ya, orangnya kecil ya, orangnya dari sana. Terjemahannya ya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kalau kita mencoba bertadabbur terhadap simbol-simbol ekonomi yang ada di dalam ayat tersebut dan mencoba mengkontekstualisasikan dalam kehidupan kita sekarang, maka emas dan perak itu sebetulnya perlambang apa? Emas perak adalah perlambang bahwa ketika seseorang memiliki pendapatan yang telah melampaui pengeluaran, jadi dia punya tabungan. Kalau ATM, ada ATM gold dan silver, ada emas dan peraknya ya. Kuda pilihan, kalau sekarang nggak mungkin kita naik kuda. Itu merupakan simbol alat transportasi yang bukan hanya terbaik, tapi paling berkelas sesuai zamannya. Ya, punya Alphard mungkin, punya apa ya di zaman sekarang. Binatang ternak itu gambaran apa? Binatang ternak adalah simbol usaha perniagaan yang usahanya itu bisa berkembang. Karena binatang itu bisa bereproduksi, bisa tumbuh besar, bisa menghasilkan. Kalau ayam setidaknya punya telur gitu ya, bisa beranak pinak, bisa berkembang. Ya, kalau sekarang binatang ternak itu apa? Usaha yang ekspans ya, bisa menghidupi banyak orang, ya, punya industri atau punya apa? Sawah ladang adalah simbol dari passive income, artinya jaminan hari tua ya. Gambaran bahwa income yang tetap berkesinambungan sebagai dana pensiun. Jadi kita nggak mikirin lagi uang itu sudah datang sebagai passive income. Dan ini simbol-simbol ini sudah dimiliki oleh Rasulullah SAW sampai umur 40 tahun. Nah, di umur 40 tahun Nabi melakukan satu kegiatan yang kita kenal semua, berkhalwat di Gua Hira, memasuki satu babak baru dalam episode kehidupannya. Disitulah batas garis demarkasi Nabi katakanlah say goodbye sama dunia materi. Dari dunia materi begitu selesai, masuk ke dunia nilai. Jadi mulai masuk fase kegelisahan baru untuk merenungkan bagaimana memperbaiki kualitas kehidupan umat, kehidupan sosial masyarakatnya. Jadi kalau pernah pergi ya, nanti saya sangat anjurin deh yang pergi ke umroh terutamanya, sempatkanlah waktu untuk mendatangi Gua Hira. Daripada pergi ke kebun kurma ngapain gitu, kan di situ duduk makan kurma ngapain? Murah ngapain? Pergi ke Gua Hira itu kita napak tilas banyak hal di situ. Yang pertama tentunya kita bisa merefleksikan bagaimana primanya, fitness, vitalitasnya Nabi. Naik ke atas itu saya kebetulan dikasih rezeki sama Allah, itu umur 40 tahun saya naik ke Gua Hira itu. Dan itu saya berhenti ada 4 atau 5 kali, ngos-ngosan deh. Saya bayangin Nabi itu tiap hari naik ke atas. Siti Hadijah bawa makanan sampai ke atas ya. Di atas Gua Hira itu kita melihat lembah Mekah itu seperti lembah gitu, seperti kita melihat layar televisi itu. Jadi mungkin di situ Nabi mulai berkhalwat, bertadabbur, merefleksikan bagaimana memperbaiki keadaan umatnya ya. Jadi umur 40 tahun adalah masa ketika kita mengamalkan ilmu kita ya. Nah, episode ketiga itu adalah episode ketika kita mulai meninggalkan legacy, rekam jejak ya buat kehidupan, meninggalkan bahasa hadis tadi amal jariah ya. Fokus orientasinya memasuki masa transisi ya. Belajar untuk meninggalkan dunia ini, bukan belajar meninggal dunia nggak perlu dipelajari, nanti akan ketemu sendiri senang atau nggak senang. Tapi bagaimana mentalitas kita meninggalkan dunia ini itu perlu dipelajari. Nggak semua orang sukses bisa meninggalkan dunia ini.
bukan berhenti bekerja ya, tapi berhenti mengejar direkam ya nanti direkam. Dipotong nanti dipotong. Jadi pada usia ini kita sudah menyimpan album torehan prestasi-prestasi selama hidup yang menjadi warisan prasasti nilai yang kebaikannya diharapkan tidak terputus oleh kematian sekalipun. Dulu di zaman sebelum SBY, KTP kita itu kalau udah berumur 60 tahun dibuat KTP seumur hidup. Nah sekarang dirubah semua dibuat seumur hidup. Tapi sebetulnya dulu pesan kenapa dibuat seumur hidup tahu nggak? Pesannya begini, orang kecamatan tuh sebetulnya udah bosan lihat bapak datang ke sini. Bapak itu nggak diperlukan lagi ya kehadirannya, dan dunia nggak butuh sama bapak, kan bapak sebetulnya nggak terlalu butuh amat sama dunia. Pesannya itu begitu sebetulnya. Jadi udah kalau pergi ke bank ya, udah umur 60 tahun, coba mau kredit uang, ngasih nggak bang? Nggak boleh. Jadi umur 60 tahun ke atas itu udah menjadi senior citizen, warga dunia baru. Ya. Jadi konsennya harus bagaimana dia memberikan legasi warisan. Ada hadisnya itu, umur 60 itu ada hadisnya. Allah tidak akan menerima dalih seseorang sesudah dia memanjangkan usianya hingga mencapai 60 tahun. Nah, tadi kan hadis ayat Quran tadi itu bunyinya begini. Surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Di ayat ini diceritakan bagaimana 40 tahun itu menyaksikan ayahnya, orang tuanya yang mulai memasuki usia renta, yang akan butuh banyak pertolongan ya, secara fisik, secara jasmani semakin rapuh. Kemudian dia menyaksikan generasi di bawahnya, anak bahkan mungkin cucunya ya. Jadi rayakanlah ketika kita berumur 40 tahun, di situ kita syukur-syukur sudah memberikan kebaikan di ring satu kehidupan kita kepada anak kita dan kepada kedua orang tua kita. Kalau masih ada kedua orang tua kita, itu jalan tol menuju surga. Kalau masih ada di umur itu masih bertemu dengan orang tua ya. Jadi ada beberapa poin di dalam Al-Quran itu, di ayat itu 5 poin ya. Yang pertama mensyukuri nikmat, ini rumus mati. Kalau kita mau happy dalam kehidupan, mau sukses dalam kehidupan, itu rumusnya la in syakartum la azinanakum, mensyukuri nikmat ya. Nikmat Allah itu nggak bisa dihitung pokoknya. Kemudian kesempatan kita berbuat amal soleh tadi ya, pada ring 1 terutama. Kemudian orientasi regenerasi ke bawah, karena disebut cucu juga. Kalau kita kebetulan tidak dianugerahi anak, maka bikin anak didik. Kalau nggak punya anak didik, kader anak buah. Pokoknya yang sifatnya kaderisasi apa saja ya. Sehingga ketika kita meninggal dunia ya, itu kebaikan kita, deposito amal baik kita tetap mengalir ya. Makanya itu tidak terputus tadi, karena itu buah monumen prasasti yang kita hasilkan sepanjang kita hidup di dunia ini. Pokoknya kalau nggak dikurnia anak, berarti dia cari anak angkat, atau anak asuh, atau anak didik, atau anak murid, atau anak buah minimal ya, yang dididik untuk memperpanjang hidup kita dan tanda kutip amal kita ya. Jadi bukan sekedar anak yang sifatnya biologis, tapi juga anak yang sifatnya ideologis ya. Kemudian bertaubat ya, karena ya siapa yang nggak punya sisi hitam dalam kehidupan ini. Secara fisik ketika kita sudah dikasih ingat banyak hal, rambut mulai putih, gigi mulai tanggal satu persatu, lutut mulai kerikik-kerikik bunyi ya. Umur 40 tahun tuh kadang-kadang manusia modern garansinya sudah dicabut ya, karena salah pakai ya. Ya, gak ada orang hebat tanpa punya masa lalu, tidak ada orang jahat tanpa punya masa depan. Taubat untuk membersihkan masa lalu, menutup keburukan dengan kebaikan, melepas beban masa lalu. Dan yang terakhir adalah pasrah.
Yang tadi kita harus siap acceptance bahwa ada pertarungan dalam kehidupan ini yang mustahil bisa kita menangkan. Apa itu? Menjadi tua dan menghadapi kematian. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak lagi menerima alasan uzur seseorang hamba yang usianya telah ia panjangkan hingga 60 atau 70 tahun. Sungguh Allah tidak menerima uzurnya. Hadis riwayat Imam Ahmad ya. Nah, saya pernah ditanya dalam salah satu, ini pernah juga saya sampaikan di forum pengajian ini, dalam satu forum bedah buku, ditanya di sini di sana, tak? Pertanyaannya bagus. Kan judul bukunya itu kenapa Rasulullah tidak pernah sakit ya? Kalau memang Rasulullah itu sehat, tidak pernah sakit, kenapa umurnya cuma 63 tahun? Ada yang kira-kira bisa bantu menjawab nggak? Ya umur takdir Allah ya, kalau udah dijawab itu selesai, nggak ada diskusi gitu. Nggak ada diskusi. Tapi ya saya nggak tahu, memang itu rahasia Allah, umur itu takdir Allah ya. Tapi hikmahnya kita bisa gali. Kalau Rasulullah itu diberikan Allah kesempatan umurnya panjang, maka kita tidak akan melihat Umar bin Khattab menaklukkan Persia, menaklukkan daerah Okumene, daerah Mesir, Syria, ya daerah jajahan-jajahan Bizantium. Kita tidak akan melihat karya besar Utsman bin Affan membuat kodifikasi Al-Quran. Kita tidak akan melihat Ali bin Abi Thalib membuat Najul Balaghah, puncak kefasihan. Satu-satunya sahabat Nabi yang punya karya tulis. Karya-karya besar, prestasi-prestasi para sahabat itu tenggelam karena ada matahari yang sangat terang. Makanya Rasulullah itu mungkin hikmahnya supaya bahwa legasinya Rasulullah itu bukan hanya Quran dan Sunnah saja. Taraktu fikum amraini lan tadillu man tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya berpegang kepada kedua itu, yaitu kepada kitabullah dan sunnah rasul. Bukan itu saja. Dan warisan penting Rasulullah yang kita jarang pelajari, kita jarang tadaburi. Apa itu? Para sahabat Nabi. Nah, sahabat ini sebetulnya unsur penting dalam keislaman ya. Karena ini adalah generasi di mana Islam itu teraplikasi dan mereka tuh punya watak yang bermacam-macam, punya karakter yang bermacam-macam, karakter manusiawi. Setelah Nabi wafat, ajaran Islam itu tampil dalam wujud eksis di dunia. Itu dalam peran para sahabat yang mengamalkan Quran dan hadis. Jumlah sahabat Nabi itu berapa semua? Jangan-jangan kita juga nggak tahu jumlah sahabat Nabi berapa. Jumlah sahabat Nabi itu sekitar 114.000 orang. Itu kalau pakai definisi longgar. Definisi longgar itu maksudnya siapa saja orang yang telah menyaksikan Rasulullah, pernah lihat meskipun satu kali dan dia beragama Islam, dia masuk dalam definisi sahabat. Tapi dari 114.000 itu yang punya catatan terekam dalam recording ya, namanya tercatat, itu hanya 10.000 orang. Jadi cuma 10% saja. Dan dari 10.000 orang itu yang secara tekstual terucap dalam hadis dijamin pasti masuk surga, ada berapa? Ada 10 orang saja. Minimal kita belajar tentang 10 figur ini. Siapa saja itu? Ayo, yang benar dikasih jagung. Ada yang tahu nggak? 10 sahabat itu. Abu Bakar, yang 4 udah tahu lah ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu udah tahu, itu semua orang tahu. Nah, yang 6 lagi, Abu Hurairah nggak masuk. Abdurrahman bin Auf. Nanti saya tunjukin fun fact-nya ya, 10 orang ini ya. Abdurrahman bin Auf. Hamzah masuk surga, tapi nggak disebutkan dalam hadis ini. Yang disebutkan dalam hadis ini Bilal nggak masuk. Bilal disebutkan dalam hadis lain yang perumpahnya ada di surga. Tapi di hadis yang istilahnya al-asharah al-mubasyarah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Nabi bilang kamu surga. Zaid bin Sabit hampir kena, itu sering keliru. Sebetulnya bukan Zaid bin Sabit, tapi Said bin Zaid. Dia sepupunya Umar bin Khattab ini, Said bin Zaid.
bukan sepupu, iparnya ya. Dia pernah didudukin perutnya sama Umar bin Khattab karena istrinya dia itu adiknya Umar. Gara-gara suami istri inilah Umar mendapat hidayah kan, baca surat Toha gitu kan. Kamu baca apa itu? Sampai ditempelin kan, Zaid didudukin kan. Terus siapa lagi? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Oke, siapa lagi? Tolha. Udah buka Google ini kelihatannya. Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 orang. Pertanyaannya nih, pernah nggak searching atau belajar lah ya, dari 10 orang ini berapa orang yang crazy rich? Crazy rich tahu? Super kaya, bukan kaya main-main, super kaya. Siapa di planet bumi ini sekarang orang paling kaya? Elon Musk, benar. Berapa harta kekayaan Elon Musk, tahu nggak? Hampir benar, 12.000, hampir benar, hampir kena benar. Ada yang mau ralat? Ini tapi saya sudah hargai, literasinya bagus. Ya. Kekayaan Elon Musk itu 15.000 triliun semua asetnya. Ya. Makanya dia punya proyek mau pergi ke Mars, bikin koloni di Mars. Tahu Abdurrahman bin Auf berapa aset kekayaannya? Nggak tahu, kalau dirupiahkan 12.000 triliun, hampir sama dengan Elon Musk. Bedanya Abdurrahman bin Auf adalah orang yang hidup di abad 6 Masehi. Ini hidup di abad 21 Masehi. Bisa dibayangin, maka wajar kalau Islam itu menang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang crazy rich dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini. Jadi orang yang dijamin masuk surga itu kebanyakan orang kaya ternyata. Ya ada juga orang yang hidup ala kadar, ya ada, hidup sederhana. Seperti siapa misalnya hidup ala kadar? Abu Bakar orang kaya, pedagang dia. Enggak kaya banget tapi dia middle class ya. Tahu harta kekayaan Abu Bakar? Asetnya? Ini berkat ada AI saya bisa searching kayak gini sekarang. 94,5 miliar. Siapa di sini yang punya tabungan 94,5 miliar? Umar bin Khattab aja hartanya itu 11,2 triliun. Tapi hidupnya kan kayak orang gelandangan kan? Iya kan? Nggak kelihatan, nggak teridentifikasi dia kalau dia itu khalifah. Dengar ceritanya waktu dia menaklukkan Palestina itu, membuka Palestina. Dia datang ke sana, kan ada pendeta Sophorus namanya itu yang sekarang di gereja Kebangkitan. Dia pikir kan yang datang ini khalifah, padahal ternyata pembantunya kan, gantian naik unta mereka kan gitu. Nggak kelihatan kalau dia itu khalifah. Crazy rich semua. Yang paling kaya Abdurrahman bin Auf ini 14.000 triliun. Itu dikatakan bahkan kampaknya Abdurrahman bin Auf itu terbuat dari emas semuanya. Mereka gagangnya terbuat dari emas. Kalau orang Zubair bin Awam itu 3,54 triliun. Utsman bin Affan 2,53 triliun. Utsman ini hartanya masih ada sampai sekarang. Rekeningnya masih ada Utsman itu. Nggak ada yang nandingi dia itu. Nah yang hidup sederhana itu Ali bin Abi Thalib. Karena beliau itu bertani, berkebun, pekerjaan tangan, dan ilmuwan, pemikir. Sama dengan Pak Rio. Sama dengan Pak Rio. Berkebun ada gambarannya. Ya, berarti dia hitohnya Ali bin Abi Thalib. Makanya saya pikir yang hidup sederhana Sa'id bin Zaid tadi, juga Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini padahal gubernur ya, gubernur di Damaskus ya. Dan dia meninggal karena apa? Wabah ya. Paling muda umurnya meninggal 56 tahun. Dan fun fact-nya lagi tuh saya cari ya. Ternyata para sahabat Nabi ini masuk Islam sebelum umur 40 tahun. Jadi mungkin rumusnya dakwah itu lebih mudah buat orang yang muda daripada orang yang tua. Karena orang yang tua kan egonya udah terbentuk kan. Makin tua tuh makin sedikit teman-teman, kenapa? Karena makin egois ya. Makin susah untuk dibuka hatinya, susah menerima masukan itu susah. Dia udah punya bekarat sudah, berumur bekarat sudah. Pokoknya ngeyel tingkat ngeyelnya tinggi banget gitu. Dan tadi yang umur yang Nabi bilang bahwa umatku rentang umurnya 60 sampai 70, sedikit di antara itu. Dari 10 sahabat Nabi ini yang umurnya 80 tahun itu cuma 2 orang. Siapa coba yang umurnya sampai 80 tahun? Utsman bin Affan sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada
ada legendnya ya, katanya meninggalnya di Cina, di Guangzhou. Itu klaimnya orang Cina aja, itu masih perdebatan. Kalau kita pergi ke Guangzhou, masih Guangzhou, itu ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu alam apakah beliau pernah ke sana, tapi orang Cina tuh mengklaim banget bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di sana ya. Yang terakhir tuh episode di atas 80 tahun, itu episode bonus ya. Jarang-jarang udah manusia Indonesia punya kayak gitu ya, apalah pokoknya istimewa banget lah ya. Gitu Ada storming. ya, pokoknya usia 65 tahun itu bukan usia pensiun, bukan usia untuk berhenti berkarya ya. Kalau dalam Islam pokoknya berkarya sampai akhir hayat. Jadi Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Kata Nabi, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Di Indonesia sebetulnya lagi-lagi gitu. Indonesia tuh pemegang rekor, apa saja pemegang rekor. Pernah dengar nggak Mbah Goto dari Sragen? Pernah dengar? Mbah Goto dari Sragen itu KTP-nya itu dihitung umurnya 145 tahun. Kalau terverifikasi benar sesuai dengan akte, soalnya dia nggak bisa nunjukin aktenya. Kalau aktenya benar, Mbah Goto itu adalah manusia paling tua yang pernah hidup di planet bumi. Nggak pernah ada orang umur 145 tahun. Baru meninggal beberapa tahun yang lalu tuh Mbah Goto itu. Ketika datang reporter Metro TV sama RCTI ke situ nanya sama Mbah Goto, Mbah pripun Mbah, apa keinginan sampean sekarang? Tahu apa keinginannya? Ingin meninggal. Ya. Karena bicara sudah nggak nyambung, ya kan? Makan sudah nggak enak, udah bukan warga dunia lagi dia. Ya, apapun dilakukan nggak enak. Jadi kata kuncinya dalam kehidupan itu adalah anfa'uhum linnas, bermanfaat buat sesamanya. Sebaik-baik di antaramu adalah khairunas anfa'uhum linnas. Saya mau menceritakan sebagai kisah terakhir ya. Kisah yang terjadi ini itibar saja buat kita semua. Pada tokoh terkenal abad 21 Nelson Mandela. Pak Nelson Mandela ini yang kemudian menjadi presiden di Afrika Selatan itu menghabiskan umurnya selama 25 tahun di dalam penjara. Dia suruh minum air kencingnya sendiri, di situ kena TBC, kena malaria, hidup di ruang sempit gitu. Kemudian setelah dibebasin dia tidak balas dendam dengan rezim yang yang telah menzolimi dia. Lupakan, maafkan tapi jangan lupakan gitu bahasanya. Karena kemuliaan hatinya itu Pak Nelson Mandela ini umurnya sampai 95 tahun dan umur 95 tahun itu dalam posisi dia sebagai pemimpin dunia yang karismatik yang diapresiasi negara-negara di dunia. Jadi dia dikenal abadi sampai sekarang karena kemuliaan budi pekerti. Jadi menjadi orang yang bermanfaat itu adalah kata kunci bagi kita. Bukan orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang gagah, orang yang berkuasa. Yang penting kemanfaatannya, kemanfaatan kita. Kalau kita punya kemanfaatan, ada alasan yang Maha Kuasa memberikan ekstra umur, diperpanjang oleh sang pemberi kehidupan. Karena ini hadis ini suka kali Syekh Ustadz Haryono suka banget ya di sini. Kalau kiamat terjadi, katanya, in the last minute, salah seorang di antara kalian masih memegang bibit kurma, lalu ia mampu menanamnya sebelum ia bangkit berdiri, maka hendaklah ia bergegas menanamnya. Bayangin, di depan kita matahari mulai terbelah, bulan berguguran, bintang-bintang berguguran, bumi terbelah gunjang-ganjing, gempa kemarin jadi kita udah panik gitu kan. Kita pegang biji kurma tuh, perintahnya disuruh nanemin gitu. Jangankan dia berbuah kurmanya, jangankan tumbuhnya enggak ya. Tapi berarti yang dipentingkan apa? Kita tetap bermanfaat, tetap melakukan menciptakan amal soleh, perbuatan kebajikan sampai tetes darah penghabisan. Itulah hakikatnya menjadi seorang mukmin sebagai menjadi seorang muslim. Itu aja mungkin lebih kurangnya, kalau banyak salahnya itu datang dari saya sendiri, kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.